Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu min khalqihi wa khaliluh. Addal amanah wa nasaha al ummah wa jahada fillahi haqqa jihadi hatta atahu al yaqin. Salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa atharahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayyuhal muslimun, para pendengar setia Rembang Mengaji, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat al-istiqamah di jalan yang benar. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita melanjutkan pembahasan mengenai salah satu bab yang ditulis oleh Syekh Abu Bakar Al-Jazairi rahimahullah ta'ala, di sini kita ingin mengingatkan bahwa as-sa'ah, bahwa hari kiamat itu hakun adanya. Itu adalah salah satu rukun yang wajib kita imani sebagai kaum muslimin. Itu satu hal. Adapun berkaitan dengan wuqu'uha, kapan terjadinya hari kiamat tersebut, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan. Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun telah berbicara banyak mengenai hal itu, bahwa kiamat itu hanya diketahui tepatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaik-baiknya malaikat, sebaik-baiknya rasul itu tidak pernah diberikan wahyu berkaitan dengan kapan tepatnya terjadinya hari kiamat. Oleh karena itu, ketika kita tidak lebih afdal dari seorang nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka layakkah bibir ini, mulut kita ini lancang berkata bahwa kiamat akan jatuh pada tanggal segini dan segini, tanpa ilmu, tanpa didasari dengan hujjah yang benar. Ingatlah bahwa setiap kita akan dihisab, bahwa setiap yang kita ucapkan akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan engkau termasuk para orang-orang yang memfitnah Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Mereka menyebarkan kabar bohong, kabar dusta, bahwasanya Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha telah berzina. Allah telah mereka dalam firman-Nya, "Ittalaqawnahu bi alsinatikum wa taquluna bi afwahikum ma laysa lakum bihi ilm wa tahsabunahu hayyina wa huwa 'indallahi 'azim." Engkau siarkan kabar dusta tersebut melalui lisan-lisan kalian. Maka di sini para ulama menyebutkan dari sighah, dari lafal yang Allah Subhanahu wa taala berikan di ayat ini, seakan-akan
kabar itu hanya masuk melalui telinga mereka, kemudian tanpa melalui proses dinalar orang-orang tersebut, kemudian mereka melontarkan lagi dengan lidah-lidah mereka. Tentu ini bukan sifat seorang muslim. Seorang muslim ketika mendapatkan kabar, didengar dengan telinganya, diproses melalui nalarnya, jikalau baik, dampaknya baik bagi manusia dia katakan, jikalau tidak maka dia diam. Bukankah Rasulullah SAW mencela setiap orang yang ketika mendengar berita apapun dia siarkan. Sungguh cukup dikatakan dia seorang berdusta, kata Rasulullah, yang mengatakan setiap apa yang dia dengar. Mungkin itu yang ingin kita sampaikan pada pertemuan atau pada awal pertemuan yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kembali kepada pembahasan kita. Pembahasan tentang amalan-amalan yang patut seorang hamba lakukan pada bulan yang penuh berkah ini. Pembahasan kita kali ini berkaitan dengan Al-Quran, berkaitan dengan sifat-sifat pembacanya, dan biidznillah ta'ala, jikalau Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan jalan kita, memberikan kita kelonggaran, kita akan sampaikan berkaitan dengan i'tikaf. Asy-Syaikh mengatakan, la khilafa fi anna tilawatal Qur'an ala akmalil halat afdal min sairil adhkar. Tidak ada perselisihan, sudah menjadi kesepakatan bahwa membaca Al-Quran dengan kondisi yang paling sempurna ini adalah sebaik-baiknya zikir. Wa anna tali lil Qur'ani haqqa tilawati yu'jar ala kulli harfin. Setiap pembaca Al-Quran yang membacanya haqqa tilawati, membacanya dengan benar, dengan tadabbur, maka Rasulullah SAW telah menjanjikan baginya setiap huruf itu kebaikan. Nabi kita Muhammad SAW pernah bersabda melalui hadis yang diriwayatkan oleh sahabi jalil Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, man qara'a harfan min kitabillah, siapa saja yang membaca Al-Quran, membaca satu huruf dari Al-Quran, falahu hasanah, maka dia mendapatkan satu kebaikan. Bayangkan satu huruf yang kita baca dari Al-Quran itu bagi kita satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan kebaikan itu akan dilipatkan menjadi 10 kali lipat. Kemudian beliau menegas, la aqulu alif lam min harfun, aku tidak pernah mengatakan alif lam mim itu satu huruf, akan tetapi kata beliau, bal alifun harfun, akan tetapi alif dalam alif lam mim, lam dalam alif lam mim, kemudian mimnya itu dinilai tiga huruf. Alif dinilai satu huruf, lam dinilai satu huruf, dan mim dinilai satu huruf. Dan bagi seorang hamba ketika mengatakan alif lam mim, ketika membaca alif lam mim, maka 30 pahala bagi seorang hamba. Waqad athna Allah tabaraka wa ta'ala ala man qara'a al-Qur'an wa amila bima fihi min ahkamin wa adab. Allah Subhanahu wa ta'ala telah memuji setiap pembaca Al-Quran, kemudian dia mengamalkan apa yang terkandung dalam ayat tersebut min ahkamin wa adab, baik itu berupa hukum, ketika misalnya ada larangan ia jauhi, ketika dia tahu itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dia segera untuk melaksanakannya. Wa adab, ketika misalnya ada adab,
ya, ada perintah yang isinya berupa adab-adab yang harus atau yang seharusnya dilakukan oleh seorang muslim, dia kerjakan. Fi ghairi ma ayatin minal Qur'an minha qauluhu ta'ala, ya. Di sini beliau mengatakan bahwa Allah memuji orang-orang yang membaca Al-Qur'an kemudian mengamalkannya itu lebih dari satu ayat. Nah, di sini beliau sebutkan ayat yang pertama, innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah. Orang-orang yang membaca kitab Allah Subhanahu wa taala, membaca Al-Qur'an, kemudian dia menegakkan salat, mendirikan ibadah salat, kemudian dia bersedekah, dia zakat dari harta yang Allah Subhanahu wa taala rizkikan kepadanya, baik secara sirran, secara sembunyi-sembunyi, ataupun secara alaniyah, secara terang-terangan. Mereka yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka berharap perbendaharaan yang tidak akan pernah rugi. Liwafiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlihi innahu ghafurur rahim innahu ghafurun syakur. Allah Subhanahu wa taala akan menyempurnakan pahala mereka. Allah Subhanahu wa taala akan menambahi dari karunia-Nya, dari kepilihan Allah Subhanahu wa taala bagi mereka. Innahu ghafurun syakur. Dialah zat yang maha pengampun dan zat yang maha bersyukur. Wa qauluhu ta'ala laisu sawa, laisu sawa'a, sungguh tidak sama, min ahlil kitabi ummatun qa'imatun, dari kalangan ahlul kitab yang mereka yatluna ayatillahi ana al-lail wa hum yasjudun. Tidak sama orang-orang ahlul kitab yang mereka membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ya, di tengah-tengah malam kemudian mereka bersujud. Itu tidak sama dengan apa? Dengan orang-orang yang tidak melakukan hal itu. Orang-orang yang tidak mau membaca Al-Qur'an laisu sawa, kata Allah Subhanahu wa taala. Ada perbedaan. Ya. Ini menunjukkan ada perbedaan antara orang-orang yang membaca Al-Qur'an dan orang-orang yang tidak membaca Al-Qur'an. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui firman-Nya, utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk membaca apa yang diwahyukan kepadanya. Wa aqimis shalah, dan dirikanlah salat, karena sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan yang keji lagi mungkar. Jadi di sini Rasulullah SAW diperintah, dan perintah kepada Rasulullah SAW ketika tidak ada kekhususan, ya, tidak ada lafaz kekhususan untuk beliau SAW, berarti itu juga perintah bagi kita kaum muslimin. Ya. Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membaca apa yang diwahyukan kepadanya, maka kita sebagai umatnya, ya, maka haruslah kita sebagai umatnya untuk menteladani beliau Nabi Rahmah, ya, sallallahu alaihi wasallam. Ya. Warattilil Qur'ana tartila. Di ayat yang lain Allah katakan, dan bacalah Al-Qur'an itu dengan pelan-pelan, dengan tartil. Ya. Wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nas 'ala mukthin wa nazzalnahu tanzila. Kemudian di ayat yang lain Allah katakan Quran itu, ya, Allah Subhanahu wa taala, ya, turunkan secara berangsur-angsur supaya engkau membacakan kepada manusia sesuai dengan peristiwa-peristiwa yang ada. Ya. Dan ini juga bertujuan bahwa ketika misalnya ada kejadian kemudian diiringi dengan hukum, ya, ada kejadian diiringi dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, ini menjadikan Al-Qur'an
lebih mantap, ya, lebih kuat tertancap di hati-hati ya para pembaca. Ya. Berbeda ya para sahabat radhiyallahu taala anhum yang mereka ya membarengi ya yang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya dalam proses penurunan wahyu. Berbeda dengan apa? Ya, kita yang mungkin sama sekali tidak mengalami kejadian serupa. Ya. Dari segi afdaliyah, dari segi keutamaan semisalnya. Ya. Jadi Al-Quran ini Allah Subhanahu wa taala turunkan ya, secara berangsur-angsur dengan maksudan supaya ya, lebih mantap, lebih kokoh di hati-hati kaum muslimin. Kemudian di ayat yang lain Allah katakan masih dalam perintah untuk melantunkan Al-Quran sebagai ibadah yang paling agung, afdalul dzikr. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ya, ketika dibacakan kepadamu Al-Qur'an, ketika engkau dinasihati dengan Al-Qur'an, maka dengarkanlah. Ya, wa ansitu lahu, dan diamlah. Ya. Jangan seperti orang-orang kufar yang mereka ketika dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala malah mereka ingin membuat gaduh. Ya, gaduhlah ketika Muhammad membaca Al-Quran. Tidak, kita sebagai kaum muslimin ya, ketika ada yang menasihati kita, membacakan kita Al-Quran ya, menasihati kita tentang hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, maka dengarkanlah ya. Ketika ada yang membaca Al-Quran, maka dengarkanlah ya. Jangan sampai kita membuat gaduh, dan itu adalah sifatnya orang-orang apa? non-muslim. Dan sifat kaum muslimin yang Allah Subhanahu wa taala puji ya di surah Al-Anfal, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Ya, ketika dibacakan kepadanya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ya dia dinasihati dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ya dia bertambah keimanannya. Ya, seorang muslim ya ketika dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala kepadanya, maka bertambahlah keimanan bagi seorang hamba. Dan ini juga dalil bahwa keimanan itu sifatnya ialah naik dan turun. Ya, yazid wa yanqus, bertambah dan berkurang. Ya. Para ulama katakan yazidu bi ta'atir rahman. Ya. Keimanan itu bertambah seiring dengan ketaatan yang dilakukan oleh seorang hamba. Kemudian wayan kusubi atau ati syaitan ya, kemudian dia berkurang dengan mentaati musuh Allah Subhanahu wa taala, syaitan, alaihi minallahi ma yastahiq. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sama sekali tidak pungkiri bahwa Al-Quran, bahwa tilawah kita terhadap Al-Quran itu memiliki peranan yang amatlah besar dalam memperbaiki diri kita, dalam mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, setiap ibadah yang Allah Subhanahu wa ta'ala syariatkan kepada kita ya, itu berisi tazkiyatun nufus ya, menyucikan hati-hati kita, kemudian mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah konsekuensi ibadah yang Allah Subhanahu wa ta'ala syariatkan. Faedah dari ibadah yang Allah Subhanahu wa ta'ala syariatkan. Oleh karena itu, dahulu para orang-orang saleh ya, yuqbiluna ala tilawatihi fi hadzal syahr. Ya, mereka berbondong-bondong, berantusias ya, untuk membaca Al-Quran pada bulan yang penuh berkah ini. Ya. Wa yukthiruna min khatmihi al-marrat al-adidah. Ya. Mereka memperbanyak khatam Al-Quran. Ya. Memperbanyak khatam Al-Quran al-marrat al-adidah.
ya, berkali-kali. Hatta innal Imam Syafi'i rahimahullahu taala yu'tharu anhu annahu kana yakhtimuhu 60 marrah fi Ramadan. Ya, sampai dikatakan Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala menghatamkan Al-Qur'an ya 60 kali di bulan Ramadan. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Jangan merasa aneh. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala ya, ketika misalnya ditanya tentang hukum dari hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, ya, beliau sering membolak-balik Al-Qur'an beberapa kali. Nah, itu ada para sudah terbiasa sehingga membaca 60 kali itu memungkinkan bagi seorang Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Mungkin beliau baca juga melalui salat malam beliau ya. Kita ketahui bersama ya, membaca Al-Qur'an ya, manakala diiring dengan tadabbur ya, tidak mengapa dilakukan sekali salat. Dulu bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kita ketahui bersama ketika beliau salat dengan Hudzaifah, apa yang beliau baca Al-Baqarah ya, Al-Imran, dilanjutkan An-Nisa ya, dan semisalnya. Utsman diriwayatkan dari beliau setiap salat malam ya menghatamkan Al-Qur'an ya. Beliau khatamkan Al-Qur'an dalam ya salat malam beliau ya, dalam salat malam beliau. Akan tetapi perlu juga kita ketahui bahwa di sana juga ada anjuran dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, bahwa baiknya kita menghatamkan Al-Qur'an itu 3 hari sekali, itu yang paling cepat ya, 3 hari sekali itu yang paling cepat. Akan tetapi khusus di Ramadan, maka para ulama karena melihat fadail Ramadan, melihat yakni keutamaan bulan Ramadan, maka para ulama memberikan apa? Memberikan pengecualian. Baik. Nah, kemudian ya, wa uswatuhum fi dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak heran Al-Imam Syafi'i melakukan hal itu karena teladannya dalam hal ini ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Kita ketahui bersama ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa menghatamkan Al-Qur'an di bulan Ramadan bersama Jibril alaihi salam ya. Faqad akhbarat Fatimah Az-Zahra annahu sallallahu alaihi wasallam akhbaraha anna Jibril alaihi salam kana yu'aridul kulla amin marrah ya. Jadi hadis yang diriwayatkan oleh penghulu perempuan di akhirat, anak dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Fatimah Az-Zahra, bahwa termasuk adat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama Jibril, beliau khatamkan Al-Qur'an tersebut bersama Jibril setahun sekali. Wa annahu aradu fi ami marratan. Jadi ketika di tahun beliau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat, maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam khatamkan 2 kali Al-Qur'an, dan itu terjadi di bulan Ramadan. Ya, terjadi di bulan Ramadan. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada Syekh menyebutkan beberapa hadis ya, yang mungkin yang bisa biidznillah taala ya, menjadi motivasi kita, menjadi motivator kita untuk memperbanyak tilawah kita kepada Al-Qur'an. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "As-siyamu wal qiyamu yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah." Puasa kemudian berdiri ketika salat, melakukan salat, itu keduanya akan memberikan syafaat ya di hari kiamat. Yaqulu shaum. Di sini puasa berkata, dan ini adalah kudratnya Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kudrat Allah Subhanahu wa taala ya, bisa menjadikan yang mungkin di dunia itu sama sekali tidak berbicara menjadi jasad yang mampu untuk berbicara di hari kiamat ya.
Nah, ini tidak jauh ya seperti amalan-amalan soleh yang mendatangi seorang hamba di alam kuburnya. Nah, Allah Subhanahu wa taala juga hidupkan, juga jadikan anggota badan kita berbicara kalau di hari kiamat. Ini adalah kudrah Allah Subhanahu wa taala yang sama sekali ya tidak asing bagi kita kaum muslimin. Ya. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Nah, Allah Subhanahu wa taala mampu ya, untuk menjadikan ya, akan segala sesuatu. Untuk menjadikan puasa itu ya, berkata. Nah, di sini puasa berkata, Rabbi mana'tuhu ta'am wasyarabin nahar. Ya Allah, sungguh aku telah halangi hamba ini dari makanannya, dari minumannya di siang hari bulan Ramadan. Wa yaqulul Qur'an. Kemudian Quran berkata, mana'tuhun nauma bil laili wan nahar. Mana'tuhul an-nauma bil laili fasyaffi'na fih. Ya. Al-Quran mengatakan bacaan tilawahnya yang dia baca di dunia berkata kepadanya di hari kiamat, mana'tuhun naum. Ya Allah, aku sungguh telah menghalangi dia dari tidur. Ya. Dia harus terjaga di sepertiga malam terakhir. Ya. Sebagian mungkin tidak tidur semalam suntuk karena meneruskan bacaan ya, Al-Qur'annya di salat-salat mereka. Maka mereka berdua berkata, fasyafi'na fi. Ya. Maka terimalah syafaat kami berdua untuk hamba tersebut. Ya, untuk hamba tersebut. Di hadis yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, pernah menceritakan annal Quran yalqa sahibahu yaumal qiyamah hina yanshaq anhu qabruhu. Ya. Jadi Al-Quran menemui pembacanya ya, di hari kiamat ketika ya dia berada di alam kubur. Nah, dia berwujud sebagai seorang karrojul, seperti seorang lelaki. Jadi dia berjasad ya, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran tilawahnya akan Al-Quran berkata, hal ta'rifuni, wahai hamba ya, wahai anak Adam, apakah engkau mengetahuiku, engkau mengenaliku? Ya. Ana sahibuka alladhi adma tuka fil hawajir. Ya. Ya, jadi di sini ya, Al-Quran dia mengatakan kepada pembacanya di alam kubur, aku ialah ya, yang menjadikan engkau haus di siang hari. Ya, ketika seorang hamba membaca Al-Quran di siang hari, misal di bulan Ramadan, tentu saja mengalami ya, kehausan dan semisalnya, itu biidznillah ta'ala akan menuai balasannya di akhirat. Nah, bagaimana amalan yang mendatanginya. Ana sahibuka alladhi adma'at tuka fil hawajir. Aku dahulu kala yang menjadikan engkau dahaga ketika engkau bacaku. Wa ashartu layaliyaka. Juga aku jadikan engkau ya, bergadang. Aku jadikan engkau begadang di malam-malam ya, bulan Ramadan. Wa kullu tajirin min wara'i tijarati. Ya. Setiap akan menuai apa yang dia usahakan di dunia ya. Nah, kemudian dia diberikan fayu'tiyal al-mulk biyaminihi wal khuld bishimali. Ya, dia kemudian diberikan ke kerajaan ya, diberikan kepadanya gelang-gelangan wa yudau ala ra'sihi tajul waqar. Ya, kemudian ditaruh di atas kepalanya ya, seorang pembaca Al-Quran itu mahkota ya, kebanggaan. Tsumma yuqalu lahu iqra was'ad fi darajil jannah wa ghurafiha. Kemudian bacalah Al-Quran ya, kemudian naiklah ya di tingkatan surga dan kamarnya. Fa huwa fi su'udin madama yaqra hada kana fa huwa fi su'udin madama yaqra hadzan kana aw tartila. Ya, jadi dia
senantiasa akan naik derajatnya di surga, ya, selama dia membaca Al-Quran tersebut, baik secara hadzan, secara agak cepat, ataupun secara tartil. Jadi ini adalah keutamaan bagi para pembaca Al-Quran yang wajib kita sebagai kaum muslimin untuk menginamnya. Ya. Di kegelapan alam kubur, yang kita ketahui bersama, ya, yang mana hamba ditinggalkan oleh keluarganya, ditinggalkan oleh hartanya, ya, kemudian datang temannya di dunia. Ya. Ketika teman kita di dunia adalah tilawatul Quran, maka biidznillah ta'ala tilawat tersebut akan mendatangi kita, memberikan syafaat kita di hari kiamat kelak. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, berkaitan tentang sifatu qari'il Quran, akhlak-akhlak, sifat-sifat, perangai-perangai yang menjadi keharusan, ya, untuk, ya, dijadikan perangai yang agung oleh para pembaca Al-Quran. Maka di sini Syekh rahimahullahu taala memberikan suatu athar dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, yang mana sudah selayaknya bagi pembaca Al-Quran untuk memiliki sifat-sifat ini. Beliau katakan, yang bagi liqari'il Quran an yu'raf bilailih idin nasu naimun. Orang-orang, para penghafal Al-Quran, para pembaca Al-Quran, mereka dikenali dengan sholat malamnya, dikenali dengan malamnya ketika manusia sedang tidur di ranjangnya. Ya. Jadi ahlul Quran, para pembaca dan penghafal Al-Quran, ya, menjadi suatu, ya, adab yang baik untuk sholat di malam ketika manusia sedang tidur. Wa yu'raf binaharihi idin nas muftirun. Ya. Harus dikenali dari orang-orang pembaca, penghafal Al-Quran dengan siang harinya ketika manusia sedang berbuka. Ya. Ketika manusia berbuka, maka ahlul Quran sedang berpuasa. Wa bi bukai idin nasu yadhakun. Ya. Mereka harus terkenal dengan tangisannya ketika para manusia sedang tertawa terbahak-bahak. Ya. Wa bi waraihi idin nasu yakhlitun. Ya. Harus terkenal dengan waraknya, kehati-hatiannya. Ya. Takutnya dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika manusia mencampur adukkan yang halal dan yang syubhat. Ya. Nah, dia sebagai seorang menghafal, membaca Al-Quran, harus meninggalkan sesuatu yang syubhat karena sifat waraknya, sifat kehati-hatiannya, ya, sifat malunya dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa bi samtihi idin nas yahudun. Ya. Ahlul Quran harus terkenal dengan diamnya dia ketika manusia, ya, sedang berbicara mendalam. Jadi ketika manusia, ya, misalnya aktif untuk menggunjing, aktif untuk namimah, ya, memperdalam dalam perbuatan tersebut, ya, memperlama pembicaraan tentang namimah dan ghibah itu, maka ahlul Quran, ya, terkenal dengan diamnya dia. Dia memilih diam atau apa? Atau menghindari majelis-majelis yang berisi tentang apa? Berisi tentang, ya, pendalaman akan aib-aib hamba-hamba yang lain. Wa bi khusyu'i idzan nas yakhtalun. Ya. Ahlul Quran juga terkenal dengan khusyuknya dia ketika manusia umumnya, ya,
terbawa oleh angan-angannya. Ketika manusia lalai, maka ahlul Quran mereka terkenal dengan khusyuknya. Wa bi huznihi idzin nas yafrahun. Ya, ketika manusia senang gembira, ya, ahlul Quran ya, dia memiliki sifat ya, sedih. Ya, sedih. Ya, mungkin amalan yang dia lakukan ya, setiap harinya, amalan yang dia lakukan ya, puluhan tahun mungkin, itu sama sekali tidak ada jaminan ada yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian sebagian para ulama membuat suatu bait syair ya, berkaitan dengan ahlul Quran. Beliau mengatakan di sini Dhunnun Al-Misri, beliau mengatakan mana Al-Qur'anu bi wa'dihi wa wa'idihi. Ya, Al-Qur'an ya, mencegah seorang hamba dengan janji yang Allah Subhanahu wa Ta'ala buat dalam Al-Qur'an, dengan ancaman yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, tegaskan di dalam Al-Qur'an. Janji dan ancaman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ini yang mencegah, yang mengatur ya, tindak tanduk seorang hamba. Muqalal uyuni bilailiha la tahja'u. Ya. Jadi janji dan ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat kelopak mata ya, para hambanya ini sama sekali tidak tidur di malam hari. Ya. Mana Al-Qur'anu biwa'dihi wa wa'idihi muqalal uyuni bilailiha la tahja'u. Ya. Fahimu 'anil malikil 'azimi kalamahu fahman tadhillu lahu ar-riqabu wa takhda'u. Ya. Mereka para ahlul Quran, para penghafal Al-Quran benar-benar memahami dengan pemahaman yang benar dari kalamnya, dari perkataan Rabbuna Jalla fil Ula, pemahaman yang membuahkan tadhillu lahur riqabu wa takhda'u, yang menjadikan leher-leher mereka, menjadikan dahi-dahi mereka tunduk patuh kepada Rabbnya Jalla fil Ula. Ya, ini adalah pujian bagi para pembaca, para penghafal Quran yang ditulis oleh Syekh Dhunnun Al-Misri, seorang syair Dhunnun Al-Misri. Mana Al-Quran bi wa'dihi wa wa'idihi muqalal uyuni bilailiha la tahja'u. Fahimu 'anil malikil 'azimi kalamahu fahman tadhillu lahu ar-riqabu wa takhda'u. Itu berkaitan dengan apa? Dengan pembahasan mengenai Al-Quran dan sifat-sifat para penghafalnya. Adapun amalan yang berikutnya, ya, amalan yang seharusnya dilakukan oleh seorang hamba yang pada bulan yang berkah ini ialah amalan i'tikaf. Jadi beliau di sini membahas mengenai apa? Al-i'tikaf. Al-i'tikaf al-lughatan, kata beliau, al-mulazamatul lisyai'. Jadi al-i'tikaf itu berarti secara bahasa mulazamah. Mulazamah itu ialah menepati, tidak berpindah. Menepati sesuatu. Mulazamatu asy-syai', ya, bertempat kepada sesuatu. Adapun secara istilah syar'i ialah mulazamatul masjid. Ya, seorang hamba bermulazamah kepada masjid, bertempat di masjid dengan tujuan lil ibadah, dengan tujuan beribadah taqarruban ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa huwa sunnatun fi Ramadan. Dan ini termasuk suatu yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di bulan yang penuh berkah ini.
Wa yustahabbu an yakuna fil ashril awakhir minhu. Ya, dan disukai dilakukan iktikaf tersebut di sepertiga, di 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari rahimahullahu taala dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ya'takif fil ashr al-awsat min Ramadan. Dahulu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beriktikaf di 10 malam pertengahan Ramadan. Ya. Fa'takafa aman hatta an kana lailah 21. Ya. Jadi kemudian beliau beriktikaf seperti itu, ya. Fa'takafa aman hatta an kana lailah 21. Ya, jadi beliau beriktikaf dari tanggal 11, ya, pertengahan dari bulan Ramadan sampai malam ke-21, kemudian beliau keluar dari tempat iktikafnya, kemudian beliau bersabda, dan ini yang menjadi apa? Menjadi poin bagi kita bahwa iktikaf hendaknya dilakukan di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Beliau katakan, man i'takafa ma'i falya'takif al-ashr al-awakhir. Ya, siapa yang ingin beriktikaf bersamaku, ya, bermulazamah bertempat di masjid untuk beribadah kepada Allah bersamaku, maka hendaknya dia lakukan di 10 malam hari terakhir dari bulan Ramadan. Faqad uritu hadhihi al-lailah thumma unsituha. Ya, kemudian beliau berbicara mengenai Lailatul Qadar, bahwa beliau pernah diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala mengenai Lailatul Qadar, kemudian dijadikan oleh Allah lupa akan tepatnya malam Lailatul Qadar tersebut, ya, sebagaimana yang telah kita jelaskan di pertemuan yang lalu, dengan tujuan, dengan maksudan supaya hamba, ya, berijtihad, bersungguh-sungguh di setiap, ya, terkhusus di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan zamanul i'tikaf, muddah atau waktu minimal dilakukannya iktikaf. Para iktikaf berdiam diri, maka para ulama membahas mengenai, ya, paling minimal yang iktikaf itu berapa detik misalnya, atau berapa hari misalnya. Maka sebagian para ulama mengatakan aqalluhu yaumun wa lailah. Paling sedikitnya seorang beriktikaf ialah 1 hari 1 malam. Sebagian yang lain mengatakan la hadda lahu balil lahdah was sa'ah takunu zamanan lahu. Sebagian mengatakan seorang berdiam diri walaupun sejenak di masjid itu, dinilai telah melakukan apa? Telah melakukan iktikaf. Was sahih, ya, kata Syekh, yang benar, ya, ini pendapat yang benar menurut Syekh Abu Bakar Al-Jazairi rahimahullah taala, anna al-i'tikafa al-muwafiq lis-sunnah al-ilmiyah al-amaliyah lin Nabi sallallahu alaihi wasallam ma kana yawman wa lailah fa aktsar. Ya. Jadi berdasarkan sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iktikaf itu sehari semalam atau lebih. Ya, ini ada iktikaf, ya, menurut Syekh, ada iktikaf yang sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ila asyrati atau ila 20 yauman, sampai 10 hari, sampai 20 hari misalnya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'takif aqalla min yaumin wa lailah. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melakukan iktikaf, ya, lebih sedikit, ya, kurang dari 1 hari 1 malam. Jadi Rasulullah tidak pernah iktikaf apa? Kurang dari 1 hari 1 malam. Bali i'takafa asyaron wa i'takafa ishrin. Kadangkala beliau iktikaf 10 hari, kadangkala beliau iktikaf 20 hari. Kemudian amma mutlaqul i'tikaf fayasihu
wa yuqbalu yuthabu alaihi fa iluhu walau kana aqall min sa'ah idza sahabatul mujawara fil masjid ibadatil ibadillah. Meskipun demikian, ya, adapun ketika dikatakan seorang hamba, ya, mendapatkan misalnya nilai iktikaf, mendapatkan poin dia berdiam diri di masjid dan menuai pahala, maka kata Syekh, ya, dibenarkan walaupun hanya sejenak. Ya, ada mutlaq iktikaf yang sesuai dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pendapat yang benar menurut beliau adalah 1 hari 1 malam. Karena tapi tidak menghalangi bahwa setiap hamba yang mungkin meniatkan iktikaf sebentar di masjid-masjid Allah Subhanahu Wa Taala untuk beribadah kepada Allah, sama sekali tidak terhalangi dari pahala yang Allah Subhanahu Wa Taala sediakan baginya. Ya, ini. Waqad shahha anna Umar al-Khattab radhiyallahu taala anhu nadhara fil jahiliyyah i'tikaf lailah fil Masjidil Haram fa qala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam au fi nadhar. Ya, jadi kalau seandainya kita berbicara mengenai i'tikaf, ya, terkhusus di bulan Ramadan, ya, maka sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah, ya, minimalnya 1 hari 1 malam. Adapun kalau kita ditanya apakah boleh i'tikaf semalam bagi seorang yang bernazar misalnya, atau mungkin orang yang diam diri kemudian dengan niatan dia i'tikaf, maka biidznillah akan mendapatkan pahala sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah, ya, ditanya oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu perihal bolehkah saya i'tikaf di Masjidil Haram 1 malam, bukan 1 hari 1 malam. Rasulullah mengatakan aufi nadrak, ya, penuhilah nadar yang telah engkau buat. Nah, ini adalah pesan dari Rasulullah bagi siapa? Bagi Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kemudian syarat-syarat yang perlu dilakukan sebelum seorang melakukan i'tikaf. Ya. Syarat yang pertama kata beliau ialah an-niyah. Ya, seorang ketika sebelum melakukan i'tikaf perlu berniat, ya, bahwa dia melakukan i'tikaf, ya, taqarruban ila Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalil sangat masyhur qauluhu sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat. Setiap amalan yang seorang hamba lakukan itu perlu dibarengi dengan niatan yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Syarat yang kedua yaitu masjid. Nah, fali'anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam i'takafa muddatan ma'takafa fil masjid. Jadi beliau sallallahu alaihi wasallam, ya, selalu ketika melakukan i'tikaf, ya, tempatnya adalah di masjid. Jadi beliau tidak pernah melakukan i'tikaf di selain masjid. Ya. Ya. Nah, ini mungkin diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui firman-Nya, "Wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masjid." Jangan engkau gauli istri-istri kalian sedangkan kalian sedang beriktikaf di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Di sini dikaitkan iktikaf dengan masjid. Ya, dikaitkan dengan masjid. Ya, jadi sebagian para ulama mensyaratkan seorang beriktikaf di masjid-masjid Allah. Kemudian, ya, jumhur para ulama juga memberikan syarat masjid tersebut, ya, hendaknya ialah masjid jami', ya, masjid yang biasanya dilaksanakan di dalamnya sholat Jum'ah, supaya la yatarul mu'takifu ilal khuruji ila sholati al-jumu'ah, supaya manusia, ya, tidak keluar ketika hari Jumat untuk melakukan sholat Jumat. Akan tetapi ketika seorang hamba melakukan i'tikaf di masjid jami', masjid yang biasanya dilakukan sholat Jumat di dalamnya, maka, ya, dia akan mengurangi waktu dia untuk keluar di melakukan sholat Jumat. Kemudian sebagian para ulama juga memberikan rukhsah, memperbolehkan
para perempuan melakukan i'tikaf di masjid atau i'tikaf di masjid baiti tiha. Ketika misalnya di rumahnya ada masjid bagi perempuan, maka para ulama memberikan afdolnya dia i'tikaf di masjid, tempat dia mungkin di rumahnya ada terdapat masjid, maka diperbolehkan i'tikaf di sana. Wa ammat taharah fali'anna al-junuba wal haid la yahillu lahum al-mukth fil masjid fakana la budda min ishtirat at-tahara min al-hadath al-akbar al-janabah wal haid wan nifas. Adapun syarat yang berikutnya, syarat yang pertama niat, kemudian masjid. Kalau masjid bisanya para ulama mensyaratkan pula masjid jami'. Kemudian yang ketiga adalah masalah toharoh, kesucian, ya. Karena kita ketahui bersama tidak boleh berdiam lama-lama bagi orang-orang yang memiliki janabah, ya. Kecuali yang hanya lewat sebentar, ya. Bagi orang-orang yang memiliki janabah, junub, orang-orang yang haid dan orang-orang yang nifas, maka hendaknya tidak tidak melakukan i'tikaf di masjid. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan mufsidatuhu, hal-hal yang membatalkan i'tikaf seorang hamba. Yang pertama, yufsidul i'tikaf bil jima'i yafsudul i'tikaf bil jima'i liqaulihi ta'ala wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Jadi yang pertama, i'tikaf itu fasad, i'tikaf itu batal dengan seorang hamba melakukan hubungan dengan istrinya, ya. Falau jama'al mu'takifu zaujatahu, ya. Ketika misalnya berhubungan dengan istrinya atau dengan budaknya, nah, ketika dia sedang meniatkan i'tikaf, maka la batula i'tikafuhu, maka batil, maka i'tikafnya batal. Ghair annam ikhtalafu fil mubasyarah ghairal jima'. Nah, sebagian mereka berselisih bagaimana kalau hanya sekedar ciuman. Nah, maka Syekh merojihkan, ya, beliau beranggapan bahwa meskipun hanya berciuman, maka ini merusak ibadah seorang hamba. Nah, ini meskipun hanya berciuman. Kemudian yang berikutnya, yufsiduhu kullu kabiratin minal ma'asi wal muharramat. Ya. I'tikaf itu batal ketika seorang hamba melakukan dosa besar, ya, melakukan maksiat dan keharaman. Jadi ketika dia melakukan dosa-dosa besar, maka i'tikafnya kata Syekh bisa batal. Kemudian yang ketiga, al-khuruju minal masjid li ghairi hajatin daruriyah. Kemudian keluar dari masjid bukan dengan tujuan yang darurat, ya. Kalau misalnya makan sudah disediakan di masjid, ya, kamar mandi pun sudah disediakan di masjid, ya, maka tidak ada alasan bagi seorang hamba yang memang dia sudah meniatkan i'tikaf awalnya untuk ya, menggampangkan keluar dari area masjid. Nah, di sini bisa kata Syekh bisa membatalkan, ya, nilai i'tikaf tersebut. Kemudian hal-hal yang diperbolehkan bagi seorang yang beriktikaf, yubahu lil mu'takif an yakhruja minal masjid liqada'il hajah. Jadi diperbolehkan bagi, ya, seorang hamba untuk melakukan, ya, qada'ul hajah di luar masjid. Karena ini hal-hal darurat. Kama yubahu lahu an yuraji imra'atahu fi syai'. Diperbolehkan pula, ya, untuk menengok istrinya, ya, untuk menengok istrinya. Au yaqidu nikahan lahu aw li ghairihi. Diperbolehkan juga untuk menikah, ya, atau menikahkan yang lain, sebagai wali misalnya. Wa an yatakallama fi ma ya'ni, ya. Kemudian hendaknya seorang yang beriktikaf, ya, diperbolehkan pula bagi seorang yang beriktikaf untuk berbicara
hal-hal yang bermanfaat bagi orang tersebut. Wa an yabi'a wa yashtari li darurah wa an yanama wa yaskut. Ya, kemudian juga diperbolehkan untuk jual beli ya, ketika ada apa? Ada hal-hal darurat. Tentu ini dilakukan di luar masjid karena kita ketahui Rasulullah mencela hamba-hamba yang melakukan transaksi jual beli di dalam masjid, termasuk mungkin ya, karena sekarang mungkin sifatnya jual beli sifatnya online, maka hendaknya jangan sampai kita beriktikaf di masjid akan tetapi apa? Jual beli, kita masih jual beli, melakukan jual beli secara online di dalam masjid. Ini apa? Dicela oleh Rasulullah SAW. Bahkan beliau mendoakan ya, tidak ada ya, keberkahan, tidak ada keuntungan bagi seorang hamba yang melakukan transaksi jual beli dalam masjid. Dibolehkan dia tidur, juga dibolehkan untuk dia diam. Ini diantara kebolehan-kebolehan ya, yang boleh dilakukan seorang yang beriktikaf di dalam masjid. Kemudian ini beliau juga memberikan apa? Wajangan hendaknya seorang yang beriktikaf yanshagilu bi qiraatil Quran. Dia sibukkan hari-harinya di dalam masjid dengan membaca Al-Quran. Karena itu tujuan asasi dia di dalam masjid untuk mendekat. Ya, yang mana kalau misalnya dia di rumah ada hal-hal yang memutus dia dari peribadahan yang sifatnya khulwah dengan Rabbnya Jalla fil Ula, maka di masjid itu tempatnya dia fokus membaca Al-Quran. Jangan sampai ketika di rumah kita hal-hal yang kita lakukan di rumah kita lakukan pula di masjid, maka apa fungsi dari kita beriktikaf? Tujuan kita iktikaf ialah lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lebih fokus, lebih mulazamah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa dzikr, ya, zikir juga harus juga perlu untuk dilakukan dan menjadi kesibukan bagi seorang yang beriktikaf. Wa du'a wa tasbih was shalah wala ba'sa bi huduri majalisil ilmi wa talabatihi fil masjid. Dan tidak apa jika misal di dalam masjid ada misalnya kajian dan misalnya diperbolehkan bagi muktakif untuk menghadiri kajian tersebut. Kemudian yang berikutnya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala berkaitan mengenai keluar dari tempat dari rumah menuju masjid untuk beriktikaf, maka para ulama mengatakan seorang memulai iktikaf ketika setelah ba'dal maghrib, setelah matahari tenggelam misalnya di hari ke-20 puasa, maka ketika itulah dia mulai masuk di dalam masjid. Sebagian para ulama mengatakan tidak di fajar harinya, yaitu esok harinya. Bagaimana Rasulullah SAW ketika mau beriktikaf, beliau sholat subuh, kemudian baru beliau masuk di tempat iktikafnya. Akan tetapi al-jumhur, mayoritas para ulama memberikan penjelasan yang dimaksud adalah Rasulullah tetap memberikan takwil karena kejadian tersebut. Rasulullah tetap memulai iktikaf di sore hari, akan tetapi memang beliau masuk di perkemahan karena beliau biasanya ada semacam perkemahan bagi beliau untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini baru beliau masuk ketika setelah sholat subuh. Ini dijelaskan oleh para ulama menjelaskan bahwa waktu seorang memulai iktikaf adalah setelah terbenamnya matahari di hari ke-20. Kemudian Syekh rahimahullah ta'ala memberikan beberapa catatan. Di antaranya misalnya apakah disyaratkan seorang puasa ketika melakukan iktikaf, maka jumhur para ulama mensyaratkan hal tersebut tidak ada iktikaf kecuali dengan puasa. Ini menurut pendapat jumhur para ulama, kecuali jika seorang hamba memang mau mewajibkan atas dirinya sendiri
dia iktikaf di luar bulan puasa, maka ini dia perlu melakukan apa? Melakukan apa yang telah dia nadarkan. Yang terakhir, ya, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, berkaitan dengan fadilah, ya, berkaitan dengan fadilah seorang berdiam diri di masjid. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, al masjidu baitu kullu taqi. Ya. Masjid itu tempatnya bagi setiap orang yang bertakwa. Wa takaffalallahu liman kana al masjidu baitahu birrauhi warrahmah. Ya, Allah Subhanahu wa taala menjamin, ya, naungan rahmat bagi seorang hamba yang melakukan iktikaf di dalam masjid. Wal jawaz ala sirati ila ridwani. Kemudian, ya, melampaui sirat Allah Subhanahu wa taala menuju jannahnya, menuju jannatun naim milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang paling terakhir ialah hikmatul iktikaf. Nah, di sini saya mengatakan tarwihun nafsi al-basyariyah bil inqita'i ila Allah azza wa jalla wa tatyibiha bi ibadatihi ta'ala wa dzikrihi. Ya, jadi kata Syekh bahwa ketika seorang melakukan iktikaf, ini hakikatnya dia adalah memperbaiki jiwanya. Ya, memperbaiki jiwa seorang hamba dengan cara apa? Beribadah secara full kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu harusnya dilakukan apa? Seorang hamba. Ayo matu belas sarair, kita butuh amalan-amalan tersembunyi, yang sifatnya adalah baik. Ya. Jangan sampai ketika hari di mana ditampakkan segala sesuatu yang amalan-amalan sembunyi tersebut, ya, amalan kita yang tersembunyi isinya adalah amalan-amalan buruk. Dan ketika iktikaf ini adalah peluang bagi kita untuk bersendiri, untuk menyendiri dalam melakukan ibadah. Ya. Kemudian kata Syekh, iktikaf, ya, memberikan pelajaran bagi seorang hamba untuk hijrah, untuk mengasingkan diri, ya, supaya dia ingat pula bahwa dia di dunia hanyalah sebentar. Dia seorang gharib yang akan kembali ke kampung halamannya. Nah, mungkin itu yang bisa kita sampaikan, ya, pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya kita mohon maaf. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita keberkahan, memberikan kita waktu luang, ya, untuk mengisi hari-hari kita di bulan Ramadan ini dengan ketakwaan, dengan amalan soleh. Baik. Baik. Yang pertama berkaitan apakah diperbolehkan membaca Al-Quran menggunakan pengeras suara di masjid setelah sholat tarawih. Nah, ketika ditanyakan masalah boleh atau tidaknya, maka ini tergantung dengan apa? Kondisi masyarakat yang ada. Nah, jika lo memang tadarus, di sana ada apa? Tadarus berarti apa? Ada pembenaran ketika misalnya salah. Nah, maka ketika ditanya masalah boleh, maka para ulama menjelaskan kebolehan akan hal ini. Ya. Nah, tergantung kalau misalnya daerahnya memang warganya terganggu akan suara tersebut, apalagi jika dilantunkan orang-orang yang mungkin tidak pandai mengaji, maka hendaknya dihindari. Ya. Karena ketika ditanyakan masalah boleh atau tidaknya, maka kita katakan tergantung kondisi suatu daerah. Akan tetapi yang bagus, yang sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW,
seorang hamba melakukan apa? Bacaannya sendiri ya. Akan tetapi kalau misalnya dia ingin belajar, dia ingin itu, maka tetap diperbolehkan, dan ini termasuk adatnya para salaf membaca Al-Qur'an dengan satu sama yang lain. Nah, juga perlu dihindari masalah ikhtilat, bercampur antara laki-laki dan perempuan dalam masalah ini. Ya, jika hal-hal tersebut tidak ada, maka diperbolehkan melakukan hal itu. Kemudian berkaitan jika sama membaca Al-Quran masih terbata-bata atau masih dalam tahap belajar membaca Al-Quran, apakah masih bisa mendapatkan syafaat kelak di hari kiamat? Maka orang yang terbata-bata sama sekali tidak dikurangi pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikatakan walladzi yatata'ta fi wa yashqu ala tilawatihi, atau kama qala alaihi salatu wassalam, orang yang terbata-bata wa yashqu alaihi, ya, dan susah baginya membaca Al-Qur'an, itu mendapatkan falahu ajran, mendapatkan dua pahala. Biidznillah taala ketika kita terbata-bata. Akan tetapi ya, dengan catatan kita selalu ya berusaha untuk memperbaiki bacaan kita melalui guru-guru kita semangat, jangan sampai kita terbata kemudian membiarkan diri kita dalam kebodohan, tidak mau berusaha untuk menjadi lebih baik. Ini adalah suatu ya, prinsip yang salah. Meskipun terbata-bata itu diberikan pahala, akan tetapi ya, siapa dari kita tidak ingin apa? Menjadi ahlul Quran yang menjadi bersama para malaikat yang mulia. Kemudian dijelaskan bahwa kalau Al-Quran akan bersaksi di depan Allah untuk memberikan syafaat bagi para pembacanya. Bagaimana mengkorelasikan hadis tersebut dengan keyakinan kita bahwa Al-Quran bukan makhluk melainkan kalam Allah, sedangkan hadis tersebut seakan-akan menggambarkan sifat Al-Quran dalam persaksian tersebut seakan-akan sebagai taib. Jadi perlu kita ketahui yang dibahas dalam masalah hadis tersebut adalah amalan seorang hamba. Jadi suara yang keluar dari apa? Dari suaranya seorang hamba. Ya. Suaranya adalah suara seorang hamba. Kalam yang dibaca adalah kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi amalan hamba inilah yang akan dijasadkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang akan menemani seorang di dalam alam kuburnya. Sama halnya dengan amalan soleh. Kita ketahui hadis yang masyhur masalah apa? Amalan soleh datang mendatangi. Di antara amalan soleh adalah membaca Al-Quran. Ya, di antara amalan soleh adalah membaca Al-Quran. Wallahu ta'ala bissawab. Kemudian bismillah, jika kita sholat di akhir surat ada ayat as-sajdah, apakah kita harus sujud tilawah dulu berdiri lagi, tilawah dulu berdiri lagi, setelah itu baru ruku atau langsung ruku? Jadi ketika seorang misalnya melalui ayat-ayat surat, beberapa ayat sajdah, maka disunahkan, ini hukumnya sunnah bagi para pembaca, jika tentu dengan tanpa adanya fitnah, karena sebagian misalnya masjid-masjid Allah Subhanahu wa ta'ala itu jamaahnya tidak mengetahui sunnah ini. Kalau misalnya kita sebagai seorang imam telah mengetahui atau mungkin kita sendirian telah mengetahui hukumnya, kemudian jamaah juga telah mengetahui, maka lakukanlah. Dia dilakukan ketika misalnya ayat sajadahnya anggaplah terakhir sekalipun, maka ketika membaca surat sajadah dia sujud, kemudian ketika misalnya harus melanjutkan ayat, disambung lagi ayat tersebut, baru kemudian ruku. Jadi dia sujud, kemudian bangun lagi. Ketika sujudnya sekali saja, kemudian dia bangun lagi untuk meneruskan rakaat yang dia berada di dalamnya. Jadi dia langsung sujud tanpa melakukan ruku terlebih dahulu. Jadi dia langsung sujud, kemudian bangunlah lagi. Bahkan para ulama tidak mensunahkan duduk istirahat, tidak langsung bangun dari itu berkaitan dengan ayat saja. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.